Halo, cek sound, cek sound, cek sound. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel Momo Mogu. Oke teman-teman, kali ini sesuai janji pas live streaming tadi, gue pengen bikin video yang dimana videonya itu tentang pembelajaran bersama kalian teman-teman ya. Yang dimana belajarnya itu nanti kita pengen belajar pembuatan game di Roblox teman-teman ya. Oke, di sini gue langsung aja lanjut masuk ke bagian presentasi ya. Presentasi atau PPT-nya itu. Di sini gue nggak mau panjang lebar, jadi cuman kayak sebentaran doang. Di sini videonya itu, maksudnya di presentasinya itu cuman ada 9 slide teman-teman ya. Ini mana kalian bisa enjoy buat videonya ini. Di sini gue disclaimer dulu kalau misal videonya itu pengenalan doang teman-teman ya. Buat part pertama itu isinya pengenalan doang, jadi kalian nggak bisa skip lah ke video selanjutnya gitu teman-teman. Jadi kalau misal kalian nggak terlalu tertarik sama video pengenalan ini kayak tentang pengenalan Roblox gitu, kalian bisa langsung skip aja. Di sini juga gue pengen ngasih tahu ke kalian kalau misal kalian juga bisa belajar dari youtuber lain atau resource lain gitu kan, selain gue juga bisa gitu teman. Takutnya tak kalian nunggu kelamaan gitu kan, gue soalnya masih butuh ngedit dan juga perlu record, yang dimana recordnya itu nggak bisa sekali teman-teman ya. Gue harus ngasih yang terbaik teman-teman buat recordnya gitu, biar kalian tuh bisa enjoy dan juga kalian bisa paham buat videonya itu teman-teman ya. Oke, tanpa banyak bacot lagi kita langsung mulai aja teman-teman ya. Buat PPT-nya ini gue bikin sendiri teman-teman, yaitu dengan bantuan ChatGPT. Gue jajar-jajaran aja. Ini gue pakai ChatGPT teman-teman buat bikin ininya ya. Ya, tapi nanti gue bisa lah ngejelasin ke kalian gitu kan. Jadi ada beberapa kata-kata tuh yang kelihatan banget kayak ChatGPT-nya teman-teman ya. Tapi aman kok. Nanti gue masih bisa ngejelasin ke kalian ya teman-teman ya. Oke, part pertama, video kali ini membuat game di Roblox. Lanjut cuy. Oke, di sini gue disclaimer dulu buat materinya itu gratis teman-teman ya. Jadi kalian gak harus panik buat membayar apapun itu. Di sini gue nggak bakalan bikin videonya itu sebagai video langganan atau lain sebagainya. Nggak, di sini gratis. Tapi sayangnya teman-teman, di sini gue pengen disclaimer lagi kalau misal materinya ini buat device laptop doang, PC atau laptop. Walaupun kayaknya gue tahu kalau misal ada Roblox Studio ya. Nanti kan kita belajarnya pakai Roblox Studio teman-teman ya. Nah, Roblox Studio ini kayaknya sih ada versi mobilenya. Cuman gue nggak ngarah ke sono dulu karena menurut gue bakalan bikin video lain juga sih ujung-ujungnya, soalnya ribet juga. Dan di sini gue masih baru materi pertama teman-teman ya, makanya itu mendingan gue sampingin dulu buat yang mobile. Mungkin nanti gue bakalan bikin ya next episode atau next playlist lah. Dan di sini gue saranin kalian yang nggak punya laptop, kalian boleh lah nonton atau enggak bisa skip lah video ini teman-teman ya. Tapi nggak masalah, gue masih welcome. Video ini bakalan gue terus adain dan kalian bisa menonton kapan aja pas waktu kalian siap. Lanjut, di sini juga kalian bisa dukung channel ini ya via subs ya. Dan di sini menurut gue subscribe ini menurut gue sangat penting buat channel ini bisa terus berkembang teman-teman. Dan juga kalian juga bisa support via apapun itu. Di situ gue juga udah siapin saweria teman-teman ya. Kalau misalnya kalian mau donate ya, hihihi, kalian mau donate gitu kan, mau ngebantu, itu nggak masalah. Tapi poin pertama, gue pengen kalian ngasih feedback aja, ngasih feedback berupa kayak semisal bang harus gini, bang harus gitu gitu kan. Kayak semisal videonya terlalu ini, videonya terlalu itu gitu. Nah, nggak apa-apa, itu menurut gue feedback terbaik ketimbang duit teman-teman ya. Lanjut, di sini gue juga berterima kasih buat kalian yang udah mau mampir teman-teman ya, dan juga berterima kasih juga buat kalian yang sudah selalu ngedukung video lagi maksudnya channel Mogu ini teman-teman ya. Semoga berkah hidup kalian teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Lanjut, di sini sebelum gua mau mulai ke yang susah-susah, kita langsung pengenalan aja buat Roblox. Gue tahu kalian tuh udah pada paham lah Roblox itu apa. Kalian main gitu kan, malasan kalian mau bikin pun gara-gara kalian pasti mainin gamenya, ngerasain dan juga penasaran gitu kan. Makanya itu di sini gue pengen kenalin lagi teman-teman yang buat Roblox itu, kali aja kalian tertarik gitulah. Atau enggak, di sini bisa dibilang pengenalannya itu menurut gua, pandangan gua pribadi, buat kalian bisa lebih paham lagi. Tapi kalian bisa korek lah kalau koreksi kalau misal yang gue jelasin itu ada kekeliruan ya teman-teman ya. Jadi nggak apa-apa lah. Soalnya di sini kita sama-sama belajar teman-teman. Oke, di sini pertanyaannya apa sih itu Roblox? Kalian main gitu kan? Tapi nggak tahu apa yang kalian mainin. Kan lucu. Nah, di sini gua ngejelasin teman-teman ya. Bisa pakai penjelasan ChatGPT atau yang ini, atau enggak kita baca dulu. Roblox adalah platform game online dan sistem pembuatan game yang memungkinkan penggunanya untuk memainkan, berbagi game buatan sendiri maupun orang lain. Itu kata ChatGPT ya teman-teman.
Tapi menurut gua nggak salah sih. Udah, kita pakai jawaban ChatGPT dulu ya. Cuma nanti gua pengen nambahin kalau semisal game Roblox itu, aslinya Roblox itu menurut gua ya, menurut gua itu bukan game, tapi aplikasi teman-teman. Yang harusnya dipanggil game itu yang ada di dalamnya, ya. Yang harus dipanggil game itu yang ada di dalamnya. Sedangkan ini disebutnya menurut gua aplikasinya teman-teman. Kalian kalau misalnya pernah main game di mobile tuh yang namanya Hugo, ya, Hugo. Nah itu game Hugo itu tuh aslinya tuh bukan game tapi aplikasi. Cuman di dalamnya tuh banyak game. Yaitu kayak provide banyak game gitu kan di dalam satu aplikasi. Biar orang-orang tuh nggak harus install dan capek-capek, itulah intinya ribet lah ya. Makanya itu Hugo pun ada. Roblox pun sama kayak gitu. Cuman jatuhnya nih Roblox nih pengen mencakup yang banyak, yang gede. Makanya dia bilang nih kalau misal Roblox itu udah mirip-mirip kayak metaverse cuy, atau bisa dibilang kayak dunia lain. Jadi orang-orang tuh pada join ke Roblox tuh buat ngerasain dunia dunia online aja gitu teman-teman. Dunia online yang mereka bisa kendaliin teman-teman ya. Makanya itu Roblox tuh berbeda. Nah Roblox ini juga terbagi menjadi dua teman-teman ya. Ada Roblox yang buat main gamenya, atau Roblox yang bikin gamenya, atau ngedit, atau public ya gitu. Itu intinya intinya dua aplikasi yang berbeda, kegunaannya beda gitu teman-teman ya, tapi saling tersambung, terintegrasi gitu teman-teman. Jadi kalian nggak harus panik kalau misal kalian cuma punya akun di Roblox yang biru atau Roblox yang biasa gitu. Pasti kalian nanti bakalan bisa kesambung ke Roblox studionya teman-teman, jadi aman. Oke lanjut. Di sini buat Roblox Studionya juga ada penjelasannya, cuman terlalu panjang ya. Di sini gua ngejelasin aja kalau Roblox Studio itu yang kayak tadi ya, buat ngedit, membuat dan menerbitkan game. Nah, di sini juga buat Roblox Studio ini kalau semisal game itu terbuat atau Robloxnya itu terbuat dari bahasa pemrograman Lua. Lua ini termasuk menurut gua Lua ini termasuk jarang gua dengar teman-teman ya. Kecuali di Roblox doang, sisanya gua kurang denger lah buat kayak penggunaan lain. Tapi hebat sih Roblox bisa pakai bahasa lain ya. Kadang kan banyak orang kan yang bikin game kayak pakai bahasanya tuh bahasa C, keluarga C family, anjay. Keluarga C family, udah pakai keluarga, pakai family juga. Kocak emang gua. Intinya biasanya kebanyakan kayak engine game itu atau aplikasi-aplikasi pembuatan game kayak Unity, atau yang satu lagi apa tuh gua lupa anjay. Ya game engine yang satu lagi itu kebanyakan pakai bahasanya tuh bahasa C teman-teman ya. Dan di sini dia pakai bahasa Lua, yang dimana Lua nih termasuk bahasa tingkat tinggi yang mudah untuk dipelajari teman-teman. Jadi nggak usah capek-capek belajar bahasa C buat susah-susah gitu kan ya. Kita pakai bahasa Lua aja udah bisa coy. Nah untuk fitur utamanya di sini ada lumayan banyak. Dan salah satunya ya fitur yang paling diutamain ya 3D teman-teman ya. Game Roblox tuh kebanyakan game 3D-nya. Tapi ada kok game yang 2 dimensi ya teman-teman ya. Kayak game Pico Park tuh, atau game apa tuh ya. Nah itu 2 dimensi. Kelihatannya kayak 2 dimensi, atau mungkin emang dibikin 2 dimensi aslinya 3 dimensi teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Bahasa pemrogramannya tadi yang gue bilang bahasa Lua, terus juga simulasi and testing biasa lah ya. Buat game-game itu harus disimulasi dan dicoba dulu teman-teman. Dan itu juga yang tadi gue bilang gratis dan terintegrasi dengan akun Roblox. Jadi kalian gak usah login lagi. Kalau misal kalian udah punya akun Roblox di Roblox yang biru, kalian udah bisa punya akun Roblox juga intinya langsung kesambung lah akun kalian tuh. Jadi nggak usah bikin lagi. Simpulannya sih Roblox itu adalah tempat dimana kreativitas dan pemrograman bertemu untuk membuat game di dunia Roblox. Kelihatan banget ya GPT-nya ya. Simpelnya sih kalau misal kalian nggak punya kreativitas, kalian bikin game gitu, kalian bisa pemrograman, ujung-ujungnya gamenya ampas gitu kan, pasti kayak gitu. Kalau misal kalian punya kreativitas tapi kalian nggak bisa ngoding, jadi angan-angan, mimpi saja teman-teman yang ada. Jadi kalian harus punya kombinasi dua ini biar kalian bisa bikin game yang mamma mia, lezatos. Lanjut teman-teman. Di sini kita selain belajar pengenalan kayak si Roblox, kita juga bakalan maksudnya kita harus tahu teman-teman buat pendiri-pendiri atau pembuat dari Roblox itu siapa gitu. Karena tanpa mereka kalian tuh nggak bisa main Roblox, kalian nggak bisa ngeliat video ini gitu kan. Gua pun nggak bakalan bisa bikin video ini karena emang Roblox pasti nggak bakalan tercipta gitu kan teman-teman. Makanya itu kita harus mengenang mereka ini, para the real hero of Roblox game ya. Kalian bisa naik gunung karena mereka. Jadi pembuatnya itu ada dua teman-teman, Eric Kessel sama David Baszucki. Gua nggak tahu disebutnya David Basuki atau David Baszucki.
Basucki ya. Jadi si Eric sama si David ini mereka berdua bikin Roblox awal-awal buat edukasi game. Edukasi game lagi maksudnya edukasi via game teman-teman ya. Jadi awal mulanya seperti itu. Cuman berhubung sekarang udah berkembang, jadi OS banyak lah yang main gitu kan, dan sekarang bukan jadi edukasi doang cuy, jadi tempat buat hangout, dan sekarang jadinya buat metaverse dibilangnya kan gitu. Jadi kayak dunia lain gitulah, di bawah belakang dunia asli gitu teman-teman ya. Dan di sini sayangnya di sini kita harus berduka turut berduka ya kalau semisal salah satu dari co-founder atau pembuat dari Roblox yaitu Eric Castle itu setelah meninggal dunia pada tanggal 13 kalau nggak salah 13 Februari 2013 teman-teman. Dan itu dikarenakan beliau punya penyakit kanker ya kan. Kasian banget cuy. Tapi selain itu di sini juga ada si David ya teman-teman ya, yang dimana si David masih ada sampai sekarang, masih eksis sampai sekarang, dan juga masih aktif sampai sekarang, dan dia pun sekarang menjabat sebagai CEO dari Roblox teman-teman ya. Jadi ya keren, masih dilanjutkan lah ya sama temennya ini ya. Kadang biasanya tuh udah pindah tangan ke orang lain coy, yang bukan mereka biasanya ya. Kadang bisa jadi dijual juga. Banyak kan di programmer tuh kayak gitu teman-teman, lu punya aplikasi atau punya game kayak gitu tuh jarang di satu tangan gitu. Kadang tuh kalau misal lu lagi mepet banget, lu bisa jual aja ke orang lain gitu atau ke perusahaan lain gitu kan. Jadi yang megang bukan lu jadinya. Oke, lanjut teman-teman ya. Nah, di sini kita udah lumayan masuk ke materinya banget. Masuk ke materinya teman-teman ya. Jadi di sini saran gua, nanti kan kalian mau bikin game kan. Nah, kalau misal kalian bikin game itu nanti kalian disebutnya sebagai, kalian punya titel sebagai Roblox developer. Yang dimana Roblox developer ini, developernya itu bisa dibilang pengembang ya kalau bahasa Indonesia ya. Jadi kalian kalau misal bikin sesuatu menggunakan sesuatu yang biasanya yang berbentuk digital atau sambil ngoding-ngoding, biasanya disebutnya developer teman-teman ya, seorang pengembang. Nah di sini Roblox developer ini mereka tuh punya role juga teman-teman. Role yang dimaksud itu orang-orang yang mengisi bagian-bagian tertentu. Kalau di kerjaan tuh kerjaan asli ya teman-teman ya, mungkin bisa dibilang kayak kayak apa ya, ya bener sih, bagian kayak jabatan-jabatan tertentu lah bisa dibilang ya teman-teman ya. Dan setiap jabatannya ini tuh atau bagiannya ini tuh mereka punya tugasnya masing-masing, yang dimana tugasnya masing-masing ini tuh yang cuman mereka doang bisa, walaupun gua nggak yakin ya, ada nggak yakin bilang kayak gitu ya. Biasanya sih ada yang beberapa orang itu yang bisa ngelakuin kerjaan orang lain, tapi mereka emang kagak mau ngomong aja. Tapi emang lebih baiknya tuh menurut gue yang bersih. Kalau misal kalian jadi programmer ya, lingkungan yang bersih di dunia programmer tuh seperti ini teman-teman. Mereka tuh udah taruh di bagian mereka masing-masing. Kalau kalian bisanya jadi security ya udah jadi security aja. Kalau misal kalian bisa jadinya jadi admin ya udah jadi admin aja. Nggak usah sok-sokan gitu, muter balik bantu gitu, nggak usah. Karena itu mereka udah punya tugasnya masing-masing. Maka dari itu di sini gua saranin kalian untuk 3 role ini kalian harus milih dari sekarang cuy. Ya kan? Kalian tertariknya dari sekarang. Kalian kira-kira mau jadi game designer, ya udah, scripter, ya udah, builder, ya udah gitu. Tergantung dari kalian. Di sini gua ngejelasin dulu biar kalian rada tertarik mau jadinya kemana gitu kan. Nah, di sini gue juga pengen ngasih tahu, selain 3 role utama ini, ada lagi role yang lain atau bagian yang lain gitu kan. Jadi kalian nggak harus fokus di 3 ini, cuman gue bilangnya ketiga ini karena menurut gue ini yang penting buat dipelajarin gitu kan. Jadi kalau semisal sisanya tuh kayak bagian yang ngatur suara atau lain sebagainya itu, atau yang ngatur banyak yang lain, kayaknya ada deh. Cuman gue kurang tahu semuanya ya. Soalnya di dunia game dev di sini gue baru masuk banget, dan itu pun gue masuknya ke Roblox langsung teman-teman ya. Jadi di sini sesuai yang tadi gue bilang, di sini ada game designer, yang dimana game designernya itu di role pertama ini dia tuh fungsinya betul-betul krusial banget teman-teman. Jadi ketika pertama kali bikin game, nah si game designer ini tuh dia betul-betul wajib nentuin gamenya tuh mau kemana ya. Semisal lu pertama kali bikin game horror atau game naik gunung gitu kan. Nah game horror ini kalau semisal kalian bikin itu game horornya tentang apa, terus setannya apa, terus juga
harus ngapain aja, itu semua ditentuin sama si desainernya ini teman-teman ya. Game design. Jadi tuh mereka desain bukan desain tampilan doang, tapi desain alur juga dan lain sebagainya ya teman-teman. Ini yang berhubungan dengan gamenya itu, dan mereka nih yang benar-benar krusial cuy. Biar gimana caranya tuh biar gamenya tuh nggak sepi tuh mereka yang ngatur ya. Selain itu juga di sini mereka juga buat gameplay ya, aturan main juga. Jadi kayak The Ruler ya, bukan penggaris tapi The Ruler yang betul-betul tuh yang betul-betul ngatur ya, seorang pengatur anjay. Dan juga merancang level juga teman-teman ya. Jadi kalau semisal main OB gitu kan, di level tertentu nih sesusah apa nih, di level 1 apakah susah banget, level 2 apakah mudah banget gitu kan. Nah itu urusan dari game designer. Selain itu juga ada scripter atau bisa dibilang si programming ya teman-teman ya. Nah scripter ini seperti kalian tahu pasti bakalan kerjanya itu buat ngoding-ngoding. Bagi kalian yang nggak tahu, bagian ngoding-ngoding ini mereka ini tuh bikin kayak logika gitu teman-teman, yang dimana logikanya itu sangat berguna banget buat ngebantu atau menopang si game ini. Biar gimana caranya tuh gamenya itu tuh nggak boleh rusak teman-teman ya. Gamenya tuh nggak boleh rusak dan gamenya tuh harus berjalan dengan lancar. Contoh kasus, semisal waktu terakhir kali live-nya si Windah, yang dimana tuh Windahnya itu mental gara-gara diloncat-loncatin sama si Yaya. Nah itu aslinya ada kesalahan dari bug ya, dan itu yang bertanggung jawab itu scripter teman-teman ya. Kalau semisal terjadi bug kayak gitu, dan itu wajib scripter yang turun tangan cuy, yang lain nggak boleh lah ya. Yang lain juga nggak mau peduli, orang itu kan yang bikin skrip kan si itu kan. Nah itu disebutnya bug teman-teman ya, bug, BUG, yang dimana bug atau kesalahan ini gitu kan. Nah itu bakalan harus dibenerin sama si scripter ini. Nah dan scripter ini juga menjadi dukun ya teman-teman ya, kalau semisal nanti ada kelakuan random dari si user yang bakalan ngelakuin suatu bug gitu. Jadi tuh dia harus bikin program biar programnya itu mencegah biar orang-orang tuh ketika ngelakuin ini gamenya tetap bisa berjalan lancar seperti itu. Dan lanjut di sini ada game builder, yang dimana tadi gue sebutin kalau semisal game builder ini seperti si David ya teman-teman ya, yang dimana si David ini dia tuh membangun peta, objek dan dekorasi. Selain itu juga menyusun suasana dan lingkungan menggunakan part dan aset di Roblox Studio. Jadi tuh dia tuh betul-betul fokus yang bikin map. Jadi suasana map, pencahayaan, semuanya itu urusan si builder ya kan. Si builder ini yang betul-betul nata semua itu biar kelihatan tuh enak dilihat, enak dipandang, betul-betul tuh nggak bikin sakit mata gitu namanya, dan nggak, jadi tuh orang-orang bisa tahan lama sama di gamenya tuh gara-gara dia si builder. Jadi builder ini sangat krusial juga. Jadi makanya tuh gue bilang ini 3 role utama ini teman-teman ya. Kalau tanpa 3 mereka ini, satu hilang aja pasti gamenya jelek. Percaya sama gue, nggak ada desainer, gamenya acak-acakan. Nggak ada scripter, gamenya banyak bug. Malah gamenya nggak bisa jalan coy, isinya tuh cuman loncat-loncat doang. Kalau misal nggak ada builder, ya udah isinya kosong, soalnya nggak ada yang bikin map ya kan. Seperti itu teman-teman. Jadi kalian tuh harus milih dari ketiga ini, dan di luar itu juga masih ada, tapi gua saranin buat video kali ini kalian betul-betul belajar menjadi 3 ini teman-teman ya. Kita belajar, soalnya kita kan belajar sendiri kan teman-teman ya, kita belum ada komunitas, jadi ya udah. Tapi apa salahnya memilih gitu. Nanti kalian harus pilih juga pengennya fokusnya di mana gitu kan teman-teman, biar nanti nggak kesusahan gitu, dan kita nanti bisa nyesuaiin, kita sesuaiin dengan keperluan dalam game developingnya teman-teman ya. Oke lanjut. Nah di sini kita langsung aja teman-teman ya. Akhirnya setelah panjang lebar dari masa pengenalan, kita lanjut masuk ke cara penginstalan teman-teman. Bagi kalian yang udah install, kalian bisa langsung skip atau kelarin video ini teman-teman ya. Jadi bisa lanjut ke video selanjutnya. Sedangkan kalian yang belum install atau kalian yang belum tahu apa-apa tentang game ini, kalian bisa langsung ikutan ya. Dan di sini gue ya ngasih tahu dulu ke kalian, bagi kalian yang udah download di PC atau apa, pastiin ya kalau semisal Roblox Studio-nya itu ada. Takutnya kalian nggak ada Roblox Studio. Kalau misal nggak ada Roblox Studio, bolehlah lanjutin video ini ya teman-teman ya. Kalau misal udah ada, ya udah kalian bisa end dan lanjut ke video selanjutnya. Oke, di sini kita lanjut aja langsung ke cara simpelnya ya. Pertama kalian buka browser kesayangan kalian masing-masing. Di sini gue pakainya bukan Chrome teman-teman ya. Di sini gue pakainya namanya tuh, ya intinya browser kesayangan kalian masing-masing lah. Habis itu nanti kalian langsung aja ke situsnya Roblox, atau kalian bisa langsung ke Roblox Studio atau Roblox Download lah. Nah Roblox Download ini
Nanti kalian pilih yang bagian download Roblox paling atas, nanti diarahin ke menu ini ya teman-teman ya. Nanti kalian langsung install aja teman-teman. Nanti dia tuh kayak otomatis ke ini sih. Gua nggak tahu kalian pakai Apple atau apa, tapi di sini kalau pakai Windows sudah otomatis di sini. Kalian langsung klik aja, nanti otomatis bakalan langsung pilih install, langsung pilih download teman-teman di sini. Nanti pas sudah download, kita install nih teman-teman buat Roblox studionya. Roblox studionya buat Robloxnya gitu teman-teman ya. Nah ini installing teman-teman ya. Sabar. Atau mungkin nanti gue percepat videonya kalau misal terlalu lama. Masih lama ya. Oke, configuring, starting Roblox. Oke, goblok. Jadi di sini tuh langsung apa ya teman-teman ya? Langsung habis install. Pas waktu install tuh mereka langsung langsung otomatis ke login teman-teman ya. Maka dari itu di sini gue saranin ke kalian buat login dulu ya. Jadi kalau misal kalian masih polosan teman-teman ya, gue saranin kalian daftar dulu di situs resminya di roblox.com. Nanti kalian daftar di sini, sign up, habis itu login teman-teman ya. Kalian login. Kalau misal udah masuk ke ininya, ke Robloxnya gitu teman-teman ya. Nah pas waktu udah masuk, nanti kalian baru deh download Robloxnya tuh yang tadi gue bilang, di download Roblox. Nah nanti otomatis pas waktu proses instalasi si Roblox ini bakalan otomatis masuk ke aplikasi yang Roblox ini ya. Nah tapi di lain itu juga si Roblox studionya itu juga keinstall teman-teman, diem-diem. Emang bangke emang nih Robloxnya. Roblox studionya tuh diem-diem keinstall juga teman-teman. Makanya itu gue bilang tadi pas waktu pertama kali, kalian kalau semisal ngerti, pasti nanti kalian bisa custom gitu gimana caranya biar si Roblox playernya ini terinstall tersendiri gitu kan. Cuman berhubung ini video tutorialnya kita pengen pakai Roblox Studio, jadi ya udah kalian tinggal next aja teman-teman. Pas waktu proses instalasi nanti otomatis Roblox bakalan installin dua ini, Roblox Studio dan Roblox Player. Oke gitu teman-teman ya. Lanjut lagi. Nah di sini ketika sudah kelar, kita langsung menuju ke ending teman-teman ya. Jadi di sini gue mau ada pertanyaan buat kalian. Kira-kira udah siap belum sih jadi Roblox developer? Ya kan? Pertanyaan ini tuh betul-betul gue pertanyaan ke kalian. Tapi menurut gue siap nggak siap, kalian tuh harus siap. Siap nggak siap, kalian harus siap teman-teman ya. Dikarenakan tuh kesempatan itu menurut gue tuh tidak datang dua kali ya teman-teman ya. Dan juga kesempatan itu tidak akan datang buat orang yang nggak pernah berusaha teman-teman. Jadi wajib berusaha. Kesempatan pasti selalu ada, ya kan? Orang-orang yang ngomong kesempatan itu tidak datang buat dua kali, dia nggak nyoba buat ketiga kalinya, atau dia belum nyoba buat kedua kalinya gitu teman-teman ya. Jadi wajib dicoba terus. Pasti kesempatan tuh ada terus. Change itu pasti ada terus. Jadi like-nya sebuah game teman-teman ya. Pasti untuk menjadi seorang pro player pasti perlu yang namanya tuh waktu teman-teman ya. Jadi kalau misal kalian nggak percaya waktu, kalian nggak bakalan dapetin hasil. Maksudnya hasil tetap dapat, cuman hasilnya tuh pasti nggak bakalan sesuai karena pengorbanan itu wajib teman-teman. Ketika kalian berjuang, jadi nggak ada yang namanya hasil yang baik tanpa ada pengorbanan yang bagus, kecuali kalian anak-anak pejabat. Ya oke, jadi kayak gitu teman-teman ya, perlu waktu banget yang sangat lama dan juga jam terbang yang tinggi teman-teman. Jadi rasain aja prosesnya, senangin aja dulu prosesnya gitu kan. Jadi jam terbang yang tinggi itu setinggi-tingginya harapanku ke kamu teman-teman. Anjay, goblok, jiring banget. Jadi yaudah teman-teman, buat videonya kali ini tuh udah kelar teman-teman. Jadi yuk gas lah kita ke materi utamanya. Buat materi utamanya itu di sini gua akan lanjutin karena materi utamanya itu nanti ada di video selanjutnya teman-teman. Jadi abis ini dari gini kita bakalan pindah ke Roblox Studio teman-teman, buat kita lihat buat video ke selanjutnya itu nanti kita kayak keliling-keliling, masih MPLS teman-teman ya, keliling-keliling MPLS buat ngelihat Robloxnya itu seperti apa, maksudnya Roblox Studionya itu seperti apa, gimana gitu kan isinya. Jadi jangan bosan-bosan dulu teman-teman ya, walaupun aslinya di sini gua kebanyakan nyeping, tapi semoga aja kalian bisa masih mau lanjut buat nonton videonya kali ini. Tapi yaudah nggak apa-apa teman, di sini gua mau pemberi materi hari ini. Semoga kalian suka, semoga kalian paham, dan kita akan lanjut ke video selanjutnya. Bye bye teman-teman, dan thank you very much yang udah menonton.
Semoga kalian